Selamat malam, perkenalkan saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 200303024, kelas A semester 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi 2021. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku keempat, mata kuliah Metode Penelitian Sosial Understanding Survey Methodology. Baik, saya akan menjelaskan pada bab yang pertama. Pengantar memahami metodologi survei, teori dan aplikasi sosiologis. Hubungan antara metodologi survei dan sosiologi serta ilmu-ilmu sosial lainnya telah berlangsung selama hampir dengan 1 abad sebelum produk penelitian survei hadir di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari dan sebelum metodologi survei menjadi disiplin akademis tersendiri. Yang kedua, generasi pertama ahli metodologi survei memperoleh gelar doktor dalam disiplin akademis rumpun, datang ke lapangan dari psikologi, sosiologi, dan ilmu politik dan statistik. Selain itu, karena bidang yang relatif baru dan terbatasnya jumlah program doktor dalam metodologi survei, banyak generasi berikutnya dari para ahli metodologi survei menyelesaikan pelatihan doktoral dalam disiplin yang lainnya. Dari hubungan ini, hubungan antara sosiologi dan metodologi survei sangat penting dan layak untuk didiskusikan lebih lanjut. Sosiolog termasuk di antara akademis pertama yang mengadopsi metode penelitian survei dan termasuk di antara gelombang pertama metodologi survei. Sosiolog seperti Paul Lazarsfeld dan Samuel Stover berpengaruh di antara para ilmuwan yang mengembangkan disiplin yang sedang berkembang. Dan keduanya adalah presiden awal American Association for Public Opinion Research, asosiasi peneliti survei dan metodologi terkemuka. Sosiologi adalah studi tentang masyarakat, manusia, dan sosiolog menyelidiki setiap sudut dan celahnya. Kita beralih ke bab 2. Menuju teori tingkat respon, survei yang tidak lagi saling melewati seperti orang asing di malam hari. Para ahli metodologi survei telah berjuang dengan tantangan bagaimana meningkatkan tingkat respon survei. Literatur dipenuhi dengan nasihat tentang bagaimana meningkatkan proporsi individu sampel yang menjawab permintaan survei, namun tidak satu pun dari teknik ini bila digunakan sendiri untuk menjamin pencapaian tingkat respon yang lebih tinggi untuk survei tertentu. Memahami bagaimana beberapa teknik berinteraksi untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat respons adalah tujuan yang sangat penting dan diinginkan untuk meningkatkan tingkat respons. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan teori tentang apa yang menyebabkan orang menanggapi atau orang yang tidak menanggapi survei. Beberapa teori dan penelitian yang mendorong penggunaannya hanya berfokus pada satu atau beberapa teknik. Namun, tingkat respons dalam hampir semua kasus merupakan hasil dari menggabungkan banyak elemen terpisah ke dalam strategi pengumpulan data. Beberapa teori perilaku responden hanya digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengusulkan dan membenarkan tingkat tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan respons. Mereka jarang digunakan untuk memberikan pendekatan komprehensif untuk pengumpulan data dengan tujuan meningkatkan tingkat respons sejauh mungkin. Selain itu, berbagai upaya teoritis sebagian besar tetap tidak diinformasikan oleh upaya teoritis lainnya, mengabaikan satu sama lain kecuali dengan menyebutkan keberadaan mereka secara serampangan. Bab yang ketiga, memajukan teori respons yang diinginkan secara sosial. Bagaimana proses identitas mempengaruhi jawaban untuk pertanyaan sensitif. Yang pertama adalah bagian sempit dari pertanyaan sensitif yang mungkin dilihat oleh responden sebagai mengganggu dan berpotensi mengancam anonimitas mereka atau mungkin meminta mereka mengungkapkan informasi yang dapat digunakan untuk menipu. Jenis pertanyaan aktual ini seperti tanggal lahir, kode pos, dan informasi lokasi terperinci lainnya, dan pendapatan pribadi atau rumah tangga dan jenis pertanyaan terkait tentang keuangan pribadi.
Tidak dijawab oleh responden yang meragukan kebesaran survei, takut akan konsekuensi dari kesalahan mereka. Yang kedua adalah subset pertanyaan sempit lainnya dengan objek-objek yang mungkin membuat responden bereaksi dengan jijik atau mungkin juga tidak dijawab oleh responden yang menganggapnya tidak menyenangkan atau mengerikan. Jenis pertanyaan ketiga merupakan bagian terbesar dan diberi label sensitif jika objeknya berpotensi mengancam, kontroversial, atau tidak menyenangkan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong tanggapan yang diinginkan secara sosial, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan responden untuk menjawab dengan cara yang selaras dengan norma-norma sosial. Bab yang keempat, budaya dan perilaku respons tinjauan mekanisme budaya. Selama beberapa abad, budaya telah dipahami dalam berbagai cara dengan ratusan definisi diperdebatkan. Sebaliknya, kesadaran bahwa budaya dapat mempengaruhi perilaku survei adalah fenomena yang relatif baru. Dengan pengenalan awal bahwa survei sosial mungkin dipengaruhi oleh proses budaya, dimulai pada tahun pasca munculnya Perang Dunia Kedua, ketika studi penelitian survei lintas negara pertama kali mulai, dilakukan dengan pengenalan awal bahwa survei sosial mungkin dipengaruhi oleh proses budaya dimulai pada tahun pasca munculnya Perang Dunia Kedua. Ketika studi penelitian survei lintas negara pertama kali mulai dilakukan, pada waktu yang hampir bersamaan, ada sebuah pengakuan serupa bahwa budaya responden yang biasanya dioperasionalkan melalui indikator proksi ras atau etnis dapat juga dikaitkan dengan variasi dalam kualitas data survei yang dilaporkan sendiri. Selama dekade berikutnya, pertumbuhan pesat dalam perkembangan metodologi survei sosial semakin bertambah dengan peningkatan peluang untuk penyelidikan lintas nasional dan multi-etnis, menyebabkan tumbuhnya kesadaran bahwa proses budaya yang sering kurang dipahami dapat mengintervensi untuk mempengaruhi perilaku terkait survei responden dan peneliti di berbagai titik selama proses pengumpulan data. Bab yang kelima menerjemahkan pelajaran dari karakteristik status dan teori keadaan harapan ke metode survei. Teori karakteristik status dan keadaan harapan merupakan program teoretis yang memprediksi perilaku individu dalam pasangan dan kelompok. Secara khusus, sebuah penelitian dapat memprediksi siapa dalam sekelompok individu dengan status campuran. Misalnya mereka yang berbeda ras, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Yang akan memeriksa karakteristik individu dalam sebuah kelompok ini relatif terhadap orang lain. Dan harapan umum yang terkait dengan karakteristik ini karena dengan penelitian SCEST paling sering dilakukan dalam pengaturan eksperimental, mungkin tidak dikenal oleh sebagian besar ahli metodologi survei. Secara teoritis, SCST didorong oleh pertanyaan penelitian empiris yang sangat bergantung pada kekuatan formalisasi. Dengan demikian, formalisasi mengacu pada seperangkat proposisi eksplisit terbatas dengan menghasilkan implikasi deduktif yang dapat dikonfirmasi atau disangka secara empiris. Ketergantungan pada formalisasi ini memungkinkan pengembangan sejumlah besar literatur yang tidak hanya mengumpulkan temuan tetapi juga memajukan teori yang lebih luas. Pemeriksaan secara SCST telah dikembangkan sebagai program penelitian teoretis dan khususnya ketergantungannya pada kondisi awal dan ruang lingkup, memberikan panduan bagi ahli metodologi survei yang berusaha mengembangkan dan menguji teori. Secara khusus karena SCST dapat memprediksi bagaimana manusia akan berinteraksi dalam pengaturan kelompok, dapat meramalkan beberapa dinamika yang bisa terjadi. Bab yang keenam, stigma dan makna keinginan sosial Islamofobia tersembunyi di Belanda. Secara teoritis, menghubungkan gagasan tentang stigma yang berakar pada sebuah tradisi interaksionis simbolik dalam sosiologi dan konsep bias keinginan sosial yang muncul dari literatur tentang metodologi survei.
Hasilnya adalah kerangka kerja yang kokoren, di mana tekanan sosial untuk menawarkan respons yang diinginkan dikembangkan sebagai suatu objek studi daripada sekadar bentuk bias saja. Secara empiris, karya ini menggunakan sebuah eksperimen survei yang tingkat populasinya di Belanda untuk melihat bagaimana prediksi yang telah dibingkai oleh teori stigma yang telah menghasilkan interpretasi yang berbeda dari korelasi yang tampaknya bisa dipahami dengan baik dengan pendidikan toleransi. Jika responden yang lebih berpendidikan mengantisipasi stigma Islamofobia, penyamaran yang lebih besar akan berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena semakin berpendidikan lebih rentan terhadap tekanan keinginan sosial pola pembohong yang berpendidikan. Akan tetapi, jika lebih banyak pendidikan melalui pengkondisian atau seleksi, membentuk pandangan yang lebih menerima terhadap orang lain, perbedaan antara tingkat pendidikan dalam mendukung imigran Muslim harus tetap ada. Meskipun tingkat dukungan absolut dapat bervariasi dengan bagaimana stigma intoleransi dalam konteks Belanda. Intoleransi jelas distigmatisasi, dan ketika kondisi mengurangi risiko panjanan, sentimen yang lebih tidak toleran diekspresikan terlepas dari pendidikan. Dengan lain, semua tingkat sekolah akan tunduk kepada tekanan normatif dari stigma dan sebuah bukti menunjukkan memilih untuk membedakan pola respons panggung depan dan belakang panggung. Bab yang ketujuh, tidak mengetahui sama dengan menjadi salah. Pemeriksaan jangan tahu respons untuk pertanyaan tentang ukuran populasi imigran. Masalah selalu terdapat di mana-mana bagi peneliti survei dalam item non-response. Ketika subjek menolak untuk menjawab pertanyaan yang ada atau menjawab dengan tidak tahu, hal itu sering dianggap sebagai gangguan yang membuat frustasi. Sel-sel kosong ini tidak mudah masuk ke dalam teknik statistik. Penghapusan Litwis atau hanya menjatuhkan kasus yang terpengaruh adalah hal biasa, tetapi mengorbankan kekuatan statistik dan risiko menimbulkan bias. Solusi yang lebih jelas atau kompleks seperti beberapa imputasi memperkirakan kemungkinan respons untuk individu dengan menyesuaikan profil tertentu dari variabel yang tidak hilang. Namun solusi tersebut bukanlah obat mujarab karena ditemukan meremehkan kesalahan standar dan dengan demikian melebihkan signifikasi statistik uji. Studi saat ini mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan contoh di mana tanggapan tidak tahu sebenarnya dapat bermakna secara substantif dan mungkin harus diperlakukan sebagai pengamatan yang valid daripada gangguan teknis. Secara khusus terdapat beberapa banyak contoh di mana seorang ilmuwan sosial bertanya kepada responden tentang pengetahuan faktual mereka mengenai berbagai realitas sosial dan politik. Bab yang ke-8, kekuatan budaya dan item non-responses dalam survei sosial periksa pembaruan. Sangat ironis sekali bahwa perhatian terhadap unit survei non-response didefinisikan sebagai kegagalan untuk mendapatkan pengukuran survei apapun pada sampel unit menembus dalam literatur metodologi survei, sedangkan item non-response atau INR didefinisikan sebagai kegagalan untuk mendapatkan jawaban substantif untuk pertanyaan survei individu ketika response unit diperoleh. Jauh lebih jarang dipertimbangkan sama ironisnya bahwa teori sosiologis yang cukup tersedia untuk menjelaskan pola survei UNR, misalnya Guider et al., Groves dan Cooper. Sementara penjelasan teoritis yang mendasari untuk INR kurang berkembang. Membahas ketidakseimbangan ini dengan memeriksa INR dalam survei sosial lintas nasional dan mempertimbangkan hubungannya dengan beberapa konstruksi sosiologis yang dapat memajukan pemahaman kita tentang proses INR. Hal ini termasuk dalam status sosial, kekuasaan, keragaman, dan budaya. Melanjutkan fokus pada aspek-aspek ini karena memungkinkan untuk mempertimbangkan konteks sosial di mana individu membuat keputusan apakah mereka akan berpartisipasi dalam wawancara survei atau mengisi kuesioner yang dikelola sendiri.
Untuk melakukannya perlu menggunakan sumber yang kaya dari data sosial internasional yang dapat memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan bukti yang ada terkait dengan INR banyak yang terbatas pada satu pengaturan nasional dengan memeriksa generalisasi di seluruh rangkaian yang lebih beragam. Bab yang ke-9, pengukuran ketertarikan seksual dan ekspresi genre wawancara kognitif dengan wanita. Pengukuran orientasi seksual dan identitas genre atau yang disebut dengan SOGI dalam survei ini semakin diminati oleh praktisi survei dan peneliti akademis, digunakan untuk mengukur secara andal dan valid seluruh ruang lingkup pengalaman manusia, serta untuk menghitung dan menjelaskan berbagai masalah seputar beberapa populasi yang lebih rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam setiap rangkaian materi ini, konsensus umum adalah bahwa rekomendasi praktik terbaik bersifat pendahuluan dan tidak lengkap, yang memerlukan pemeriksaan empiris yang ketat di berbagai populasi dan kondisi survei. Yang terpenting di sini adalah banyak dari peneliti yang sebelumnya sudah berfokus pada pengukuran identitas genre dan identitas seksual dalam survei, dengan sedikit fokus pada praktik terbaik untuk pengukuran dimensi lain genre dan seksualitas dalam survei, seperti ekspresi genre dan ketertarikan seksual. Dalam setiap rangkaian materi ini, konsensus umum adalah bahwa rekomendasi praktik terbaik bersifat pendahuluan dan tidak lengkap yang memerlukan pemeriksaan empiris yang ketat di berbagai populasi dan kondisi survei. Dengan menggunakan wawancara kognitif, metode yang digunakan oleh peneliti survei untuk memahami bagaimana responden berpikir tentang pertanyaan survei untuk memperoleh informasi ini dan juga mengikuti proses pengkodean teori dasar. Bab yang ke-10, bagaimana pewawancara dan responden menavigasi pertanyaan identitas seksual dalam survei CAT. Penelitian berbasis survei telah menunjukkan bahwa individu minoritas seksual mengalami hasil yang unik di berbagai bidang seperti kesehatan fisik dan mental, kejahatan, pendidikan publik, hubungan romantis sesama jenis, dan keluarga. Memiliki ukuran identitas seksual yang andal dan valid, yaitu cara individu menggambarkan orientasi seksual mereka, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang minoritas seksual. Terdapat banyak survei nasional seperti survei sosial umum, survei wawancara kesehatan nasional, dan survei nasional pertumbuhan keluarga, menanyakan kepada responden survei tentang identitas seksual mereka. Karena prevalensi minoritas seksual masih sangat rendah, jawaban yang tidak akurat atau item non-responsive to sexual identitas question dapat mengakibatkan distori besar pada masih minoritas seksual. Dalam meta-analisis menunjukkan bahwa tingkat non-response item untuk SIKS berkisar dari 1,6% menjadi 4,3%, dengan rata-rata sekitar 2%. Untuk konteks ini menempatkan item non-responsive untuk SIKS lebih tinggi dari pertanyaan pendidikan 1,1%. Tetap di bawah pertanyaan pendapatan 11,2%, ancaman item non-response karena kekhawatiran atau sensitivitas pertanyaan telah menyebabkan banyak penelitian menganjurkan penggunaan perwawancaraan untuk mengelola SIKS. Bab yang ke-11, pria atau wanita tidak cukup menambahkan ukuran maskulinitas dan feminitas ke survei populasi umum. Teori sosiologi mengidentifikasi konsep apa yang penting untuk memahami dan mewakili dunia sosial, yang berarti teori sosiolog menginformasikan apa yang harus diukur dalam survei dan sampai dengan batas tertentu bagaimana mengukurnya. Penelitian survei memungkinkan seorang sosiolog untuk secara hati-hati menentukan apa yang akan diukur. FIS, teori sosiologi menetapkan survei sebagai alat penelitian sosial. Tingkat spesifikasi konsep dan ukuran inilah yang memungkinkan survei dapat memberikan nilai berkelanjutan pada saat data besar berkembang biak. Pengukuran dan estimasi survei berkualitas tinggi diperlukan bagi seorang sosiolog untuk mengevaluasi teori sosiologis di antara sampel
yang dapat digeneralisasikan dengan pertanyaan yang dikembangkan dengan baik, yang mengarah pada penyempurnaan dan peningkatan teori lebih lanjut dan peningkatan pemahaman tentang dunia sosial. Bersama-sama dengan teori sosiologi dan metode survei, dapat menghasilkan wawasan tentang masyarakat yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan dan kebijakan sosial. Hubungan yang saling menguatkan ini antara teori sosiologi dan metodologi survei membutuhkan teori sosiologi untuk dapat berkembang dari wawasan yang diperoleh dengan menggunakan metode survei dan pengukuran survei untuk berkembang dengan kemajuan dalam teori sosiologi. Teori genre kontemporer melihat seks dan genre sebagai konsep yang terpisah. Keduanya penting untuk memahami perilaku dan hasil. Bab yang ke-12, korelasi perbedaan interaksional pola di antara responden kulit hitam dan putih. Salah satu metodologi terpenting yang juga digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang karakteristik kunci dari populasi fitur fundamental dari wawancara survei yang dapat meningkatkan kesalahan variabel, mengurangi ketepatan perkiraan. Fitur-fitur ini juga dapat menyebabkan perbedaan sistematis dalam jawaban responden di seluruh spektrum ras, etnis, atau kelompok budaya yang didefinisikan secara sosial, yang mengorbankan kemampuan peneliti untuk membuat perbandingan kelompok. Menjelaskan bagaimana pola jawaban atas pertanyaan survei standar tentang partisipasi dalam sebuah penelitian medis, beberapa di antaranya berfokus pada topik yang berhubungan dengan ras. Terjadi selama wawancara dengan anggota dari kelompok ras yang berbeda yang memiliki pengalaman khas dengan topik penelitian. Bab yang ke-13, teori perubahan opini publik versus stabilitas dan implikasinya terhadap temuan. Terdapat kurang lebih sebuah kesepakatan konsensus di antara lembaga survei dan cendekiawan bahwa ukuran opini publik telah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kata-kata atau urutan pertanyaan, dinamika pewawancaraan responden, atau fitur lain dari konteks di mana survei berlangsung. Akan tetapi, para sarjana yang bekerja dalam disiplin ilmu sosial yang berbeda cenderung menafsirkan makna mutabilitas opini publik dengan cara yang berbeda. Paradigma utama adalah penelitian survei, perspektif kesalahan survei total, bertumpu pada sebuah asumsi positifis implis bahwa orang memiliki pendapat benar tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi dan merupakan tugas peneliti untuk merancang survei yang harus meminimalkan pengaruh eksogen sehingga dapat memaksimalkan kemungkinan mengukur respons-respon responden yang sebenarnya. Menurut pembacaan yang ketat dari perspektif, perubahan pendapat terukur yang disebabkan oleh desain atau metode survei adalah kesalahan mereka sendiri sehingga mengganggu kemampuan peneliti untuk dapat mengumpulkan ukuran yang valid dari pendapat responden. Bab yang ke-14, kesimpulan dan arah masa depan untuk memahami metodologi survei. Tujuan untuk volume ini adalah ambisius. Tujuan pertamanya adalah untuk menggambarkan kekuatan penjelas teori sosiologi untuk menerangi fenomena metodologi survei. Bab ini juga menyoroti berbagai paradigma dan teori sosiologis yang dapat digunakan untuk memahami fenomena metodologi survei, termasuk dengan teori pertukaran sosial, teori modernisasi dan sekularisasi, interaksi simbolik, dan teori identitas, serta karakteristik status dan teori keadaan harapan. Tujuan untuk volume ini adalah ambisius. Tujuan pertamanya adalah untuk menggambarkan kekuatan penjelas teori sosiologi untuk menerangi fenomena metodologi survei. Bab ini juga menyoroti berbagai paradigma dan teori sosiologis yang dapat digunakan untuk memahami fenomena metodologi survei, termasuk dengan teori pertukaran sosial, teori modernisasi, dan sekularisasi, interaksi simbolik dan teori identitas, serta karakteristik status dan teori keadaan harapan. Bersama-sama bab teori dan aplikasi ini melengkapi dan menentang paradigma kognitif dominan yang digunakan oleh ahli metodologi survei, aspek kognitif metodologi survei, dengan menambahkan dimensi sosial dan interaksional
yang membingkai serta memberikan sebuah makna yang lebih dalam terhadap pendekatan kognitif. Tujuan keduanya adalah untuk dapat menunjukkan bahwa metodologi survei seperti yang ditantang oleh Paul Lazarsfeld dari generasi peneliti opini publik sebelumnya menjadi lebih sadar akan potensi penelitian survei yang lebih bersemangat lagi untuk mengembangkannya. Mengikuti saran dari Howard Schulman, bab-bab ini mengakui artefak survei sebagai hasil dari proses sosial yang berakar pada interaksi sosial, dan oleh karena itu merupakan sebuah kesempatan untuk memahami perilaku manusia. Yang peningkatan teknik surveinya masih merupakan tujuan antara dari metodologi survei, seperti halnya dengan sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan antropologi, semuanya memiliki tujuan perantara. Sementara tujuan akhir dari sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya ialah memahami masyarakat dan interaksi manusia melalui teori besar. Sekian dan terima kasih.